Baik, salam untuk saudara semua. Ketemu kembali dengan podcast Bidang Marturia GKJTU. Bapak Ibu, sudah lama kita tidak ketemu dalam dunia maya ini. Untuk kali ini ada tema dan pembicaraan spesial untuk kita semua, yang dimana hari ini, yang setiap hari kita dengar pada hari Minggu, yaitu khotbah, akan kita bahas lebih mendalam tentang esensi, tentang apa itu berkhotbah dan harus bagaimana. Itu akan kita dalami, dan Bapak Ibu cukup luar biasa pada kesempatan ini. Saya ditemani seorang pendeta yang memang konsen dalam bidang ini. Dia sudah menulis beberapa tulisan tentang ini dan dulu pernah melayani di GKJTU. Beliau adalah Pak Pendeta Kis van Ekris. Beliau juga dosen saya waktu di sekolah teologi. Untuk itu kita langsung saja, kita akan menyapa Pak Kis. Baik, salam Pak Kis. Salam, thank you. Bagaimana kabarnya Pak Kis? Ya, saya senang sekali untuk berada kembali di Jawa dan di Salatiga dan di antara teman-teman di GKJTU. Ya, memang menggembirakan sekali untuk saya. Wah, berarti sama dengan saya, Pak. Saya juga senang ketika mendengar kabar Pak Kis mau datang ke sini. Bayangan saya, wah ini ketemu dengan dosen saya kembali. Betul, betul. Ya, di Belanda Pak Kis aktivitasnya keseharian bagaimana, Pak? Saya masih seorang pendeta, tapi sekarang bukan pendeta jemaat, tapi pendeta di sebuah lembaga, dan di dalam lembaga itu kita mengtraining para pendeta. Mengtraining terutama untuk berkhotbah, dan cara berkhotbah itu terutama agar orang yang tidak beragama Kristen. Di Belanda 70% dari semua penduduk, kalau misalnya mereka ikut dengan pacar atau dengan teman-teman dan berada di gereja, bagaimana kalau khotbah memang begitu menarik dan terbuka, bahwa mereka memahami dan mungkin malah menjadi tertarik dengan agama Kristen. Jadi di sana khotbah tidak hanya disampaikan kepada orang Kristen. Betul, betul. Dan juga jangan lupa godaan untuk tidak beragama lagi, itu juga di dalam jiwa orang Kristen sendiri. Jadi sebuah khotbah berusaha untuk membahas pergumulan orang masyarakat maupun orang Kristen di dalam batin mereka. Ya, ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita sekarang memahami kan di Indonesia ini Pak, itu khotbah hanya disampaikan kepada orang Kristen. Karena biasanya disampaikan di gereja-gereja itu yang umumnya sih. Gitu ya. Tapi kalau momen-momen tertentu, misalnya ada kematian atau syukuran tertentu, itu baru dihadiri oleh orang yang bukan Kristen, dan itu pun mereka beragama. Nah, tapi dalam konteks Pak Kis tadi menceritakan ada yang justru orang tidak beragama, orang Kristen tergoda beragama, disitulah peran khotbah harus berperan lebih banyak di situ. Nah, ini begini Pak Kis, dalam momen kita ini memang kebetulan kami mau bertanya lebih jauh tentang apa itu berkhotbah. Dan saya melihat Pak Kis sudah menulis dan concern di situ tentang khotbah. Bisakah menceritakan kepada kami sebenarnya bagaimana berkhotbah yang benar, dan sebenarnya siapa sih yang bisa berkhotbah dengan baik itu, gitu ya? Ya, jadi saya menulis satu buku yang itu. Ini ya. Dan itu sebuah training di mana 9 aspek di dalam kehidupan seorang pendeta dibahas. Dan kalau setiap aspek dipenuhi atau berfungsi di dalam persiapan khotbah, menurut pendapat saya sebuah khotbah yang baik akan muncul. Dan awalnya itu kata dialog. Dialog. Dalam bahasa Belanda dialog, dans, dan duel. Dalam sebuah khotbah yang baik selalu ada dialog. Dan itu memang awalnya sebuah khotbah yang baik mulai di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seorang pendeta ikut serta dalam pergumulan jemaat, masyarakat, pemuda, orang yang miskin, orang yang kaya,
terserah. Dia tahu, pendeta itu, dia tahu pergumulan mereka. Sebaiknya para warga jemaat membuka diri mengenai pergumulan mereka kepada si pendeta. Dan pendeta tanya. Dan jangan saja basa-basi, tapi lebih dalam. Agar nanti khotbah menjadi semacam dialog yang diteruskan, tapi yang awalnya di masyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sebaiknya ini para pengkhotbah harus melihat dulu ini masalah persoalan daripada yang akan dikhotbahi itu. Betul. Dia mendengar dan dia membawa semua pergumulan itu ke dalam batinnya. Dan aspek kedua itu menafsirkan Alkitab dengan perspektif warga jemaat, masyarakat seadanya. Dan itu semacam seni tersendiri. Seorang pendeta harus mempersatukan dua perspektif. Yang satu perspektif orang jemaat tadi. Ya. Perspektif kedua Alkitab. Nah, ini menjadi menarik sekali. Kadang-kadang kontinuitas. Memang di dalam Alkitab ada sesuatu yang memang membantu warga jemaat atau orang di masyarakat. Tetapi kadang-kadang juga kritis atau berbeda Nah, seorang pendeta harus memelihara kedua perspektif ini. Jangan cuma mempersatukan diri dengan perspektif masyarakat, tapi juga perspektif Alkitab penting sekali. Mana yang dimenangkan, Pak? Ya, nasihat saya pertama-tama seorang pendeta harus menafsirkan Alkitab sampai ada sesuatu yang baru. Kalau belum ada sesuatu yang baru, jangan menulis khotbahnya. Harus ketemu dulu yang baru. Terus studi terus menerus sampai memang, ini sesuatu yang baru. Kalau ada sesuatu yang baru, itu dituliskan dalam khotbah agar baik pendeta maupun jemaat heran. Ini di dalam Alkitab. Yang kedua, warga jemaat harus dididik bahwa kalau ada sesuatu yang konfrontatif atau beda perspektif dengan perspektif mereka, jangan-jangan mereka marah atau kritis atau lari, tapi memikirkan mungkin ini firman Tuhan. Mungkin Tuhan sedang mengatakan sesuatu kepada saya. Jangan marah dengan pendeta, tetapi ini peran seorang pendeta. Memang dia mempunyai otoritas untuk menafsirkan Alkitab kepada warga jemaat. Awalnya ada dialog. Jadi seorang pendeta dia trusted. Dia warga jemaat memang mencintai si pendeta. Mereka tahu dia akan mencari sesuatu di dalam Alkitab yang betul-betul bagus untuk kami, walaupun mungkin kritis. Oke, di sini Pak, di sini yang seringkali menjadi persoalan ini di kami di Indonesia ya. Di satu sisi jemaat, gitu kan, ketika dia mendengar sesuatu yang kritis. Dan itu misalnya dari seorang pendeta. Ya, pendeta belajar Alkitab dan kita tahu semua isi Alkitab mayoritas adalah sebuah perkataan yang kritis. Kebanyakan jemaat ini tidak siap. Lalu dipikir pendeta ini hanya memberikan khotbah untuk dirinya, bukan untuk semuanya itu. Itu persoalan pertama. Yang kedua, tapi kita tidak bisa mungkiri di Indonesia ini juga ada yang seperti itu para pendetanya. Para pendetanya itu memang dia tidak suka sama si A gitu kan, jemaat itu. Lalu dia akan cari-cari ayat yang bisa untuk ini bagaimana untuk persoalan seperti ini. Baik pendeta maupun jemaat harus memurnikan diri. Jadi memang kalau seorang pendeta merasa saya sedang mengkritik tokoh A karena nggak suka sama dia harus memurnikan diri. Ini tidak baik. Terus warga jemaat juga harus memurnikan diri. Jangan-jangan warga jemaat terlalu tertutup, cuma mau mendengar apa yang cocok dengan pikiran mereka. Tapi ide ibadah itu bahwa Tuhan berada dan mungkin mengatakan sesuatu yang baru atau yang membuka perspektif kita bersama-sama. Jadi
itu sebuah latihan baik untuk pendeta maupun untuk warga jemaat maupun untuk majelis. Di tradisi reformasi, majelis melindungi seorang pendeta. Melindungi. Seorang pendeta harus mendapat lingkungan bebas, semacam otoritas yang di mana dia boleh mengatakan apa yang dia dengar di dalam Alkitab. Majelis melindungi ruangan ini. Nah, ini menarik nih, Pak. Menarik karena yang terjadi di kebanyakan ini justru ini tidak semua. Saya mendapatkan majelis justru menjadi seorang kritikus dalam tanda kutip ya, dengan seorang pengkhotbah itu di mimbar dia menyampaikan apa ini kira-kira kalau meresahkan jemaat besok ada teguran. Kalau pendeta tamu biasanya besok tidak diundang lagi lah ke sini. Nah, itu sering seperti itu. Itu berarti dalam konsep itu fungsi kemajelisan tidak pas ketika di dalam peribadahan begitu. Ya, menurut pendapat saya majelis dan pendeta menjadi semacam tim. Dan tugas utama untuk tim itu menjaga ruangan firman Tuhan agar Tuhan sendiri boleh mengatakan apa yang ia mau. Terus kalau seorang pendeta asal dia murni ya dan asal dia jujur. Kalau seorang pendeta merasa sendirian dan tidak berani mengatakan apa yang dia temukan di dalam Alkitab, sering dia diam aja. Karena takut, karena tidak dilindungi oleh majelis atau orang lain. Itu bahaya bukan saja untuk si pendeta, tapi juga untuk firman Tuhan. Dan untuk jemaat juga. Untuk jemaat juga. Di dalam reformasi yang utama itu kebebasan firman Tuhan. Tuhan boleh mengatakan apa yang untuk konteks ini penting. Kalau ada suasana yang tidak baik di dalam jemaat, siapa boleh mengatakan itu? Itu dalam khotbah. Jadi khotbah itu harus benar-benar disampaikan dengan kebebasan tanpa ada ancaman dari manapun. Yang aspek ketiga itu seorang pemistik. Jadi mistikus. Seorang pendeta dia tahu pergumulan masyarakat. Dia menafsirkan Alkitab, terus di dalam batinnya atau di dalam pikirannya dia mencari hubungan antara masyarakat, jemaat dan firman Tuhan. Sampai dia temukan semacam titik persamaan atau titik kritis atau titik baru, terserah. Jadi seorang pendeta dia mistikus. Dia mencari sampai dia tahu ini firman Tuhan untuk jemaat ini di Blora atau Bojonegoro atau jadi bukan saja khotbah mengenai masyarakat pada umumnya, tapi memang mengenai jemaat kita. Terus sesudah mistikus ada seorang teolog. Seorang teolog tahu sejarah kekristenan. Dia tahu pergumulan orang Kristen di mana-mana di seluruh dunia karena dia studi teologi. Jadi dia bisa memberi semacam perspektif yang lebih matang terhadap tafsiran Alkitab. Jadi sudah ada 4 perspektif ya. Jadi ikut serta dalam pergumulan warga jemaat, penafsir Alkitab, mistikus, teolog. Terus yang kelima, seorang pendeta itu seorang manusia saja. Ini menarik. Bagaimana menerapkan seorang manusia saja. Semua pergumulan yang ada di masyarakat dan di jemaat ada di dalam batinnya sendiri. Nah, sebuah khotbah yang baik lewat batin seorang pendeta. Misalnya, kalau di dalam Alkitab ada sebuah pasal mengenai dosa, Rasul Paulus membahas dosa di dalam jemaat. Mungkin mistikus cari di mana dosa seperti itu juga di dalam jemaat. Tetapi seorang pendeta sebagai manusia, sebelum dia berkhotbah, dia mencari di dalam batinnya, saya ikut serta dalam proses berdosa ini. Karena ini dosa saya, ini dosa ini.
tidak usah dibahas di dalam khotbah, itu pribadi, tapi jemaat merasa kalau pendeta memang dia ikut serta dalam pergumulan mengenai dosa. Dan kalau jemaat merasa itu, mereka tidak cepat kritis terhadap pendeta.